ورب زدني علما. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat Rawaqif yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah membahas sifat huruf yang berlawanan, yaitu jahar dan hamas atau hamas dan jahar. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat huruf yang juga berlawanan, yaitu sifat huruf rokhawah lawannya syiddah, atau syiddah lawannya rokhawah, dan diantara syiddah dan rokhawah nama sifat bainiyah, ya, seperti itu. Jadi sifat huruf hijaiyah, ya, dipandang dari sudut keluar suara atau tertahan suara terbagi kepada tiga. Pertama syiddah, kemudian ada yang namanya rokhawah, dan diantara syiddah dan rokhawah namanya bainiyah, atau disebut juga dengan tawassut, seperti itu, ya. Baiklah sahabat Rawaqif sekalian, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Jadi syiddah sini, ya, lawannya adalah rokhawah. Syiddah lawannya rokhawah. Apa itu syiddah, apa itu rokhawah? Insyaallah nanti kita jelaskan, ya, seperti itu, ya. Kemudian ini sebagai pembuka, di antara syiddah dan rokhawah ini ada sifat yang satu lagi, namanya adalah bainiyah atau tawassut. Boleh disebut dengan tawassut, boleh juga disebut dengan bainiyah, seperti itu. Baiklah, kita lanjut. Di dalam matan Jazari dijelaskan, ya, dalil daripada sifat huruf syiddah, rokhawah dan bainiyah. Coba perhatikan di sini Imam Al-Jazari mengatakan sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidaqul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatin bakat wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Sampai di sini. Coba kita lihat. Ya, seperti ini yang dilingkari warna putih ini, ya. Jadi ini rikhwun artinya rokhawah. Lawannya apa? Syadiduha syiddah, ya. Syiddah lawannya rokhawah. Dan wabaina rikhwin, dan di antara rikhwin rokhawah tadi, dan di antara rokhawah wasyadid dan syiddah, dan di antara rokhawah dan syiddah ada sifat namanya di antara rokhawah dan syiddah, namanya adalah bain. Bain itu adalah bainiyah, atau disebut dengan bainiyah itu di antara, ya, atau disebut juga tawassut, artinya pertengahan di antara rokhawah dan syiddah, seperti itu. Baiklah, inilah maksud yang tadi, ya, yang sebelumnya tadi, yaitu di sini syiddah lawannya rokhawah, di antara syiddah dan rokhawah ada sifat namanya bainiyah atau tawassut, ya, seperti itu. Sahabat Rawaqif sekalian, ya. Kemudian katanya di sini syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Ini kita menjelaskan makna daripada matan syair ini, ya, atau qasidah ini. Syadiduha arti syiddah, sifat syiddah, ya. Lafzu ajid qatin bakat. Hurufnya adalah 8, yaitu hamzah, jim, dal, qaf, tha, ba, kaf, ta. Berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Disingkat dengan kalimat ajid qatin bakat. Ini adalah huruf syiddah. Kemudian katanya wa baina rikhwin wasyadidi, dan di antara rokhawah dan syiddah hurufnya berapa? Atau disebut dengan huruf bainiyah ini, ya. Bainiyah atau huruf tawassut ini hurufnya adalah disingkat dengan kata lin umar. Lin umar berapa huruf? Lam, nun 2, ain, mim, ra, 5 huruf bainiyah. Kemudian Imam Ibnu Jazari warikhun, beliau mengatakan warikhun mustafil. Jadi mustafil ini bukan huruf rokhawah, ya. Nah, jadi bisa dipahami di sini bahwa selain huruf syiddah dan huruf bainiyah, ya, sisa dari huruf hijaiyah yang 29 itu adalah huruf rokhawah semuanya. Jadi
untuk memahami ini nanti kita jelaskan juga ya secara detailnya apa itu definisi rokhawah, syiddah. Sekarang memahami bait syairnya dulu ya. Jadi rokhawah itu hurufnya mana? Tidak disebutkan di sini. Jadi bisa kita pahami bahwa selain huruf syiddah dan huruf bainiyah, sisa dari huruf hijaiyah yang 29 itu adalah huruf rokhawah semua. Artinya selain ajid, qatin, bakat dan lin umar, sisanya itu adalah huruf rokhawah. Tapi Imam Al-Jazari tidak menyebutkannya. Dia menyebutkan huruf yang sedikit dan tidak menyebutkan huruf yang banyak. Artinya dengan tidak tanpa menyebutkan, seolah-olah dia sudah menyebutkan seperti itu. Jadi orang yang betul-betul cerdas ya, dia memahami dari bentuk kalimat seperti ini ya, seperti itu ya. Saya ulang lagi, syadiduha, syiddah hurufnya berapa? Ajid, qatin, bakat. Jadi lafzu ini bukan huruf syiddah ya. Ya. Kemudian wabaina rikhwin wasyadid, di antara rokhawah dan syiddah atau disebut dengan baini atau tawasud, hurufnya adalah lin umar. Mana huruf rokhawah? Huruf rokhawah adalah selain huruf syiddah dan huruf bainiyah. Artinya selain ajid, qatin, bakat dan lin umar, sisa daripada huruf hijaiyah itu adalah huruf rokhawah semua. Misal apa di sini huruf rokhawah itu? Misalkan kita katakan adalah huruf sin ya. Sin tidak ada di huruf syiddah, ajid, qatin, bakat tidak ada sin di sini, lin umar juga tidak ada sin, maka sin huruf rokhawah. Seperti itu. Misal lagi shad, huruf shad, ajid, qatin, bakat tidak ada shad, lin umar juga tidak ada shad, berarti shad itu adalah huruf rokhawah. Seperti itu ya, seperti itu. Baiklah, kita lanjut lagi sahabat raqib sekalian. Ini kita pelan-pelan ya, karena ini sangat penting sekali untuk memahami sifatul huruf. Insyaallah ini merupakan pondasi ilmu tajwid, bab makharijul huruf dan sifat huruf. Kalau sahabat raqib sekalian mendengarkan ini belum ada basic pada bab makharijul huruf, silakan cek kembali video-video kita yang telah lalu membahas makharijul huruf secara tuntas. Setiap makhraj itu kita buatkan videonya secara terpisah sebanyak 17 makhrajul huruf dan 17 video juga ya. Silakan dicek kembali video-video yang telah lalu untuk supaya mudah masuk kepada bab sifat huruf ini. Baiklah, kita lanjut. Sekarang kita fokus ke syiddah ya. Apa itu syiddah, sahabat raqib sekalian? Baiklah, syiddah ya. Syiddah adalah menahan aliran suara ketika mengucapkan huruf syiddah disebabkan makhrajnya tertutup ya. Jadi huruf hijaiyah dipandang dari sisi tertahan suara atau keluar suara terbagi dua. Yang pertama syiddah. Syiddah itu apa? Tertahan suara ketika menyebutkan huruf syiddah ya. Kenapa? Karena makhrajnya katanya sini tertutup. Makhrajnya tertutup. Baiklah. Huruf syiddah ada 8 dihimpun dalam kalimat yang tadi ajid, qatin, bakat. Ingat di syair tadi ya. Syadiduha lafzu ajid, qatin, bakat. Jadi semua huruf ini 8 ini tertahan suara, bukan tertahan nafas ya. Kalau nafas huruf hijaiyah dipandang dari si keluar nafas, tertahan nafas itu terbagi 2, jahar dan hamas. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas itu. Tapi di sini suara ya, tertahan suara itu adalah syiddah ya. Sifatnya adalah syiddah seperti itu ya. Syiddah. Ada berapa hurufnya? 8. Hamzah, ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Jadi kita sukunkan supaya jelas sifatnya itu. Jadi ya sifat huruf itu sangat jelas ketika sukun ya. Ketika berharokat yang dominan itu adalah harokatnya. Baiklah hamzah misalkan. Misal minal ma. Jadi hamzahnya terkunci. Ma. Tidak ada keluar suara. Jim. Aj. Enggak ada keluar suara. Aj. Itu qalqalahnya ya. Jadi kalau proses qalqalah itu syiddah dulu. Aj. Enggak keluar suara, j itu qalqalahnya seperti itu ya. Dal, ad tidak juga keluar suara. Qaf, ok, kemudian to, oppo. Jadi syiddah dulu baru qalqalahnya gitu. Ba, ab. Ada tidak ada keluar suara. Kaf, ak.
ak, ak. Adapun ak, kaf itu adalah hamasnya ya. Jadi proses hamas itu syiddah dulu baru hamas seperti itu ya. Begitu juga dengan ta. Syiddah dulu baru hamas. At sami'at ukhrijat. Jadi at ketika syiddah tidak ada keluar suara at. Itu hamasnya ya. Baik, di sini kita sudah pahami bahwa kalau mengkaji dari para yang telah lalu ya, kita kaji, ingat yang kajian yang telah lalu juga, hamzah ini sifatnya apa saja? Ya. Apa saja sifatnya? Pertama, dia itu adalah jahar ya, jahar. Kenapa? Jahar itu adalah tertahan nafas. Kemudian hamzah juga syiddah, tertahan suara seperti itu. Jim, dia jahar karena tertahan nafas, dan dia juga syiddah karena tertahan suara. Seperti itu, syiddah tertahan suara. Kenapa? Karena makhrajnya terkunci atau tertutup. Baiklah, kita lanjut sahabat raqib sekalian. Kemudian kita rokhawah ya. Apa itu rokhawah? Rokhawah adalah mengalir suara secara sempurna. Jadi suaranya mengalir sempurna pada makhrajnya ketika mengucapkan huruf rokhawah. Kemudian hurufnya adalah selain huruf syiddah dan bainiyah. Kita sudah jelaskan tadi ya. Huruf rokhawah itu di dalam matan Jazari tidak disebutkan, tapi penjelasannya adalah hurufnya adalah selain huruf syiddah dan bainiyah. Sisanya adalah, jadi huruf hijaiyah 29. Yang pertama ada huruf syiddah ajid qatin bakat. Kemudian huruf bainiyah atau tawassud ada 5 lin umar. Selain ajid qatin bakat dan lin umar, sisa daripada huruf hijaiyah itu adalah huruf rokhawah semuanya. Seperti itu ya. Baik, kita kembali lagi. Rokhawah adalah mengalir suara secara sempurna. Jadi mengalir suaranya sempurna sekali. Misal sin ya. Sin, apakah dia syiddah? Ajid qatin bakat, bukan syiddah karena tidak ada di huruf syiddah. Apakah dia bainiyah atau tawassud? Tawassud bainiyah tadi hurufnya adalah lin umar, juga bukan termasuk huruf bainiyah. Oleh karena itu sin adalah huruf rokhawah. Coba kita praktekkan, kita sukunkan ya supaya jelas sifatnya atau makhrajnya. Lihat, suaranya sangat banyak mengalir ya, sangat sempurna mengalir. Sod begitu juga. Zai ya. Zai bukan syiddah dan bukan bainiyah karena tidak terdapat di huruf syiddah dan tidak juga terdapat di huruf bainiyah atau tawassud. Mengalir suara. Apalagi misalkan ha, nah, seperti itu ya, sahabat raqib sekalian. Kemudian apalagi contoh, misalkan apa contoh lain? Coba kasih contohnya ya, sama-sama ya. Misalkan huruf ta bukan sa ya, sa. Coba sa. Sa tidak ada di syiddah dan tidak ada di bainiyah. Fahaddis this ada mengalir suara. Seperti itu semuanya huruf rokhawah itu seperti itu, mengalir suara. Baiklah sahabat raqib sekalian, kita lanjut. Sudah jelas kalau syiddah tertahan suara, kalau rokhawah kebalikannya adalah mengalir suara secara sempurna ya. Termasuk juga sin, shad, kemudian dhad, itu mengalir suara karena dhad tidak termasuk pada syiddah dan bainiyah. Mesti begitu bunyi dhad ketika sukun. Wal ard ada rokhawahnya karena dia mengalir suara seperti itu. Dan begitulah huruf-huruf rokhawah yang sisa daripada huruf hijaiyah tadi selain ajid qatin bakat dan lin umar. Baiklah sahabat raqib sekalian, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bainiyah ya. Bainiyah ini atau tawassud adalah suara, apa definisinya adalah suara mengalir sebahagian. Ingat, tengok, lihat, suaranya mengalir sebahagian saja.
Ini menunjukkan apa? Jika suara sebagian mengalir, maka sebagian lagi, separuhnya lagi adalah tertahan. Sebagian suara keluar, sebagian lagi tertahan. Inilah bainiyah, di antara apa? Di antara tertahan suara dan keluar suara. Atau tawassut. Tawassut itu pertengahan, sama saja ya. Di antara tertahan suara dan keluar suara atau pertengahan. Tawassut. Tawassut itu pertengahan. Pertengahan apa? Kenapa dia bainiyah ini namanya bisa juga disebut dengan tawassut seperti itu ya. Tawassut pertengahan maksudnya adalah pertengahan di antara mengalir suara dan tertahan suara seperti itu. Maka boleh disebut dengan bainiyah, artinya di antara apa? Di antara keluar suara dan tertahan suara. Atau boleh juga disebut dengan tawassut, artinya pertengahan. Pertengahan apa? Pertengahan di antara keluar suara dan tertahan suara seperti itu ya. Jadi suaranya adalah mengalir sebagian pada makhraj huruf bainiyah. Kenapa? Disebabkan makhrajnya tidak tertutup secara sempurna. Diakibatkan makhrajnya tidak terkunci atau tertutup secara sempurna. Jadi disebabkan hal itu tidak terkunci secara sempurna, maka sebagiannya keluar, sebagian tertahan. Ini bisa ibaratkan, saya suka mengibaratkannya ibaratkan keran air ya, keran air. Keran air itu jika kita kunci secara sempurna, maka airnya tidak akan menetes. Maka ketika itu ibaratnya syiddah, artinya nggak keluar sama sekali. Tapi kalau kita buka sempurna, maka airnya mengalir, dia rokhawah seperti itu. Tapi sahabat raqib sekalian, jika keran airnya itu ya, kita di antara terkunci dan terbuka. Jadi maksud di sini adalah dia menutup keran tapi tidak terlalu rapat seperti itu ya. Maka apa yang terjadi? Maka juga ada air yang menetes sedikit. Tetapi ada juga yang lain tertahan seperti itu ya. Kira-kira seperti itulah pendekatannya ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang tertahan, ada yang keluar. Jadi bainiyah itu ada huruf hijaiyah yang seperti itu ya, namanya huruf bainiyah atau tawassut. Baiklah. Hurufnya ada 5, bainiyah itu hurufnya ada 5, dihimpun dalam kalimat yang tadi yaitu lin umar wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Jadi bait syair ini sahabat raqib sekalian sangat rugi jika tidak dihafalkan ya. Baiklah, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas lam, nun, ain, mim, ro ini. Kenapa lam itu disebut bainiyah? Kenapa nun disebut bainiyah? Kenapa ain disebut bainiyah? Kenapa mim disebut bainiyah? Kenapa ro disebut bainiyah atau tawassut? Kita bahas secara detail ya. Perhatikan, jangan kemana-mana ya. Nah, ini sangat penting supaya ketika kita baca Al-Quran, kita tahu apakah bacaan kita benar. Misalkan kita sudah berubah, sudah tua, misalkan kita sudah tahu bahwa kita sudah nggak pas lagi gitu ya. Udah nggak bagus lagi bacaan kita. Oleh karena itu kita udah sadar diri dan nggak mau disuruh imam lagi seperti itu. Jangan bersikeras dia mau imam juga padahal bacaan sudah berantakan seperti itu ya. Ya, jadi memahami teori seperti ini, kita paham bacaan kita masih pas atau enggak gitu, seperti itu ya. Dan bacaan orang pas atau tidak seperti itu. Itu manfaat daripada belajar teori. Teori. Kemudian praktek, teori membantu untuk praktek seperti itu. Jadi dua-duanya tidak bisa dilepaskan. Baiklah sahabat raqib sekalian, kita lanjut ya. Ini adalah perbedaan ya. Ini perbandingan antara syiddah yang tadi hurufnya ajid qatin bakat, rokhawah mengalir suara. Kalau syiddah menahan aliran suara, kalau rokhawah adalah mengalir suara. Kalau bainiyah atau tawassut adalah suara mengalir sebahagian. Pada makhraj huruf bainiyah disebabkan makhrajnya tidak tertutup secara sempurna. Hurufnya ada 5, lin umar. Ini adalah perbandingan antara syiddah tertahan suara, rokhawah mengalir suara. Di antara syiddah dan rokhawah namanya bainiyah. Baiklah sahabat raqib sekalian, ini sekedar kita menunjukkan sisi perbedaan supaya jelas ya dalam satu layar seperti itu ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita berselawat sama Rasulullah SAW ya. Alhamdulillah, ini saya rekaman untuk video ini di bulan suci Ramadan malam kedua ya tahun 2020 ini ya. Mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita ngaji ya. Kita lanjut ya. Bainiyah pada huruf lam. Di mana sisi bainiyahnya lam? Ya, baiklah kita lanjut lagi.
Iya, seperti ini sahabat rakib sekalian. Jadi lam itu perhatikan, lam itu makhrajnya adalah di sini ya. Ujung lidah ini. Di sini tertahan. Perhatikan gambar. Di sini tertahan suara, maka di sini syiddah. Perhatikan ini ujung ini syiddah. Coba perhatikan yang dari depan, ini pemandang dari depan. Di sini dari ujung ini ya, ujung lidah ini dia menyentuh gusi atas ya. Ini seperti ini. Di sini tertahan suara dan di sini disebut dengan apa tadi? Di sini syiddah ya, syiddah. Di mana mengalir suara? Lihat sebelah kanan, kiri dan sebelah kanan. Dan seperti ini kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Di sini keluar suara dan disinilah rokhawahnya mengalir suara. Maka lam disebut dengan bainiyah atau tawassul, artinya pertengahan. Pertengahan apa? Pertengahan di antara tertahan suara dan keluar suara. Seperti itu ya. Di mana tertahan suaranya? Di ujung lidah. Di mana keluar suaranya? Di samping lidah. Dari sebelah kanan dan kiri samping lidah. Maka lam disebut dengan bainiyah atau tawassut. Lihat, lam jangan menyentuh gigi. Seperti ini. Apalagi kita lihat ada orang lamnya keluar dari gigi. Tidak boleh ya. Coba sama-sama sahabat rakib yang di rumah yang menyaksikan ini ya. Sama-sama. Jadi di sini keluar suara samping. Adapun ujung tertahan suara. Di situ di ujungnya tadi ya disebut dengan syiddah karena tertahan suara, di samping kanan dan kiri rokhawah karena keluar suara. Maka lam disebut dengan bainiyah. Seperti itu ya. Coba ya seperti itu. Jelas ya? Baiklah, kita lanjut lagi sekarang bainiyah pada huruf nun. Nah, kenapa lin Umar kita tertib ya? Lin Umar lam sudah, sekarang nun. Nah, setelah itu baru ain, mim dan ro ya. Sekarang nun, di mana sisi bainiyah pada nun? Perhatikan, sahabat rakib sekalian. Coba lihat ini. Jadi nun kemarin pada bab makhrajul huruf, coba bahas lagi makhrajul huruf kita tentang nun ya. Nun itu mempunyai dua makhraj. Yang pertama taraful lisan, lidah, kemudian hidung. Kenapa nun disebut dengan bainiyah? Perhatikan. Nun disebut bainiyah karena dari torof lidah tertahan suara, di sini disebut dengan syiddah, dan dari hidung keluar suara dan ini disebut dengan rokhawah. Oleh karena itu nun disebut dengan bainiyah atau tawassut, artinya di antara tertahan suara dan mengalir suara. Coba dari mulut, dari lidah, tidak ada keluar dari mulut ini suara. Buktinya kalau seandainya bukti di mulut ini tidak ada suara, kita tutup hidung. Tidak ada kan? Tidak ada keluar kan? Di mana keluarnya? Dari hidung. Oleh karena itu nun pada semua keadaan baik itu berarti fathah, dhamma, kasroh, sukun, sampai walaupun izhar yang dikatakan banyak orang mengatakan tidak berdengung, juga berdengung ya, juga berdengung. Ini banyak yang keliru ya. Tapi lihat, perhatikan, nun pada hakikatnya selama-lamanya berdengung. Kenapa bisa dia nggak berdengung sedangkan tempat keluarnya adalah hidung ya. Dari hidung keluar suara, di situ rokhawahnya, dan dari torof lidah tertahan suara. Makanya nun disebut dengan bainiyah. Baiklah sahabat rakib sekalian, kita lanjut lagi. Sekarang lin lam nun lin Umar. Sekarang ain ya, ain. Ain. Kenapa ain disebut dengan bainiyah? Kita lanjut. Perhatikan ini ya, ain ya. Di sini makhrajnya. Di apa namanya ini? Katup pangkal tenggorokan. Coba kita perbesar ini ya. Ini yang warna ungu ini ya. Ini bergerak ini sahabat rakib sekalian. Dia bergerak begini-gini. Jadi ini kita ibaratkan yang warna ungu ini ya, Nah, ini adalah katup pangkal tenggorokan. Dan ini dinding tenggorokan. Jadi dia bergerak ini. Seperti itu ya. Coba kita usahakan perbesar ya.
Lihat, perhatikan. Seperti ini perbesar. Itu namanya adalah katup pangkal tenggorokan. Jadi ini sahabat rakib sekalian bergerak ya. Disinilah keluar ain. Jadi kenapa ain disebut bainiyah? Perhatikan. Ini katup pangkal tenggorokan tadi ya. Dia bergerak seperti ini, dinding tenggorokan. Ini ibaratkan ini yang tangan ini tangan saya yang ini ya, yang ini adalah warna kuning ini ya. Kita ibaratkan dinding tenggorokan. Dan ini dan tangan yang ini ya ibaratkan katup pangkal tenggorokan. Jadi ini bergerak katup pangkal tenggorokan. Jadi dia begini. Jadi proses terbainiyahnya ain ketika katup pangkal tenggorokan ini merapat ke dinding tenggorokan tapi tidak terlalu rapat. Itu tadi ya. Tidak terlalu rapat. Mengakibatkan sebagian suara tertahan dan sebagian yang lain suaranya keluar. Oleh karena itu ain bunyinya seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Kalau berarti dia syiddah saja. Tertahan saja suara. Ternyata ain dia bainiyah di antara tertahan suara dan keluar suara. Jadi seperti itu. Ma na'buduhum iyyaka gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu seperti itu. Jangan iyyaka na'budu terkunci berarti syiddah nanti. Nggak boleh ya. Inilah sangat penting kita mempelajari sifat huruf sehingga kita mampu mengucapkan huruf itu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Saya ulang lagi ain seperti itu. Ini perlu latihan ya, perlu latihan 1 hari, 2 hari dan seterusnya sampai seumur hidup kita ya. Berusaha semaksimal mungkin. Jadi ketika katup pangkal tenggorokan merapat ke dinding tenggorokan seperti ini, tapi merapatnya tidak terlalu rapat. Jadi ketika merapat seperti ini, di sini syiddahnya tertahan suara. Karena tidak terlalu rapat sehingga keluar suara sedikit, di situ rokhawahnya. Makanya ain disebut dengan bainiyah atau tawassut. Maka bunyinya seperti ini. Seperti itu. Jangan tertahan langsung, tertahan total suaranya nggak boleh. Berarti nanti dia syiddah. Tak boleh ya. Jadi dia di antara syiddah dan rokhawah. Kak, di mana syiddahnya? Saya ulang lagi, ketika merapat di katup pangkal tenggorokan ke dinding tenggorokan, tetapi merapatnya tidak terlalu rapat, ya. Jadi ketika katup pangkal tenggorokan merapat ke dinding tenggorokan, ini syiddah. Di mana rokhawanya? Rokhawanya adalah ketika katup pangkal tenggorokan tadi tidak terlalu rapat sehingga keluar suara sedikit dari katup pangkal tenggorokan tadi, maka disitulah rokhawahnya. Maka ain disebut dengan bainiyah. Seperti itu ya. Jadi jika sahabat sekalian ada yang bertanya, silakan cantumkan pada kolom komentar di bawah ya. Insya Allah kita bahas sama-sama ya. Kita lanjut lagi ya. Sekarang lin omar mim. Sekarang mim ya. Bainiyah pada huruf mim. Seperti itu. Di mana bainiyahnya mim? Kita perhatikan sahabat sekalian. Iya. Hampir sama mim dengan nun ya. Nun tadi 2 makhraj. Mim gitu juga. Coba mim di mana makhrajnya? Ayo. Di makhrajul huruf yang telah lalu ya. Mim 2 bibir. Jadi kalau mim mudah insyaallah ya. Mim syiddahnya adalah 2 bibir. Jadi dari mulut, dari 2 bibir ini tidak ada keluar suara. Makanya dari 2 bibir di situ syiddahnya ya. Bukti dari bibir tidak ada atau dari mulut tidak ada atau dari bibir tidak ada keluar suara ketika kita tutup hidung seperti ini. Jika dibuka ketika sukun ya. Jadi kita untuk menjelaskan sifat dan makhraj huruf, kita sukunkan huruf itu. Begitu seperti itu ya. Jadi
dari bibir syiddahnya, kemudian mengalir suaranya atau rokhawahnya adalah dari hidung. Dari hidung. Jadi mim syiddahnya dari bibir dan rokhawahnya dari hidung. Makanya mim disebut dengan bainiyah, di antara mengalir suara dan tertahan suara. Bainar rokhawati wasyiddati, seperti itu ya. Di antara rokhawah dan syiddah. Mana rokhawahnya? Hidung, mengalir suara. Di sini rokhawahnya. Di mana syiddahnya? Dari dua bibir. Maka wa baina rikhwin wasyadid, dan di antara rokhawah dan syiddah. Makanya mim disebut dengan bainiyah atau tawassut, pertengahan. Pertengahan apa? Pertengahan di antara keluar suara dan tertahan suara. Jadi ditanya nanti, ada pertanyaan, di mana bainiyahnya mim? Kita jelaskan. Bainiyahnya mim, syiddahnya adalah dari dua bibir dan rokhawahnya adalah dari rongga hidung. Makanya mim disebut dengan bainiyah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita lanjut lagi. Sekarang terakhir ro ya. Bagaimana rokhawahnya ro? Rokhawahnya maaf, bainiyahnya ro ya. Kita lanjut ya. Perhatikan ini. Roh ini pemandangan dari samping dan ini pemandangan dari depan. Jadi ro taraful lisan. Jadi di sini ro itu kenapa disebut bainiyah? Jadi perhatikan saudaraku sekalian. Pada pertemuan makhrajul huruf yang telah lalu kita sudah bahas makhrajul ro. Ro itu dari taraf lidah seperti ini ya. Dari taraf ini. Jadi dari taraf ini ya. Di sini tertahan suara ketika dia merapat ke atas. Oru. Jadi merapat seperti ini. Di sini dia syiddah ya, tertahan suara. Tetapi sahabat-sahabatku sekalian, di mana rokhawahnya? Dari celah ini sedikit ya. Dari celah ini, dari celah taraf lidah yang di tengah-tengah itu keluar sedikit suara, disitulah rokhawahnya ya. Coba perhatikan ini. Jadi dari tengah-tengah ini keluar suara. Coba perhatikan ini keluar suara dari tengah-tengahnya ya. Kemudian adapun tepi daripada taraf lidah itu ya, di situ terkunci suara, di situ syiddahnya. Kemudian keluar sedikit suara di tengah-tengah di pertengahan taraf lidah tadi. Jadi taraf itu artinya ujung. Maknanya adalah bukan ujung lidah. Para ulama berpendapat adapun lidah ini yang ujungnya betul ini namanya ra'sul lisan ya, ra'sul lisan. Jadi ra itu taraf itu di sininya ya, di sininya. Bukan ujung tali, tapi di sininya ya. Nah, di sininya. Jadi di sini tertahan semuanya ini ya, kecuali yang tengah-tengah. Tengah-tengah keluar sedikit suara. Inilah mengakibatkan ra itu getarannya tidak banyak seperti ini. Maka takrir sifat ra itu takrir juga nanti. Jadi takrirnya tidak terlalu banyak, dikit saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ro. Jangan ro. Jangan seperti itu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan ya. Jadi getarannya berapa? Satu kali saja ya. Satu kali saja. Seperti itu. Jadi guru kami Syekh Dr. Arif Fardani LCM Hum ya menjelaskan, pakar qiraah. Beliau menguasai 14 qiraah. Beliau mengatakan seperti itu. Saya bertelaki sama beliau langsung. Beliau mengatakan berapa takrirnya? Satu kali ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi jangan sempat getarnya hilang. Ar-Rahmanir-Rahim. Getarnya langsung hilang, rohnya tidak juga benar ya. Jadi getarnya tidak terlalu banyak dan jangan sempat hilang. Nah, jadi getarnya berapa ukurnya? Paling tidak satu kali ya. Satu kali. Jadi perhatikan, ulang lagi. Di mana bainiyahnya roh? Taraf lidah tadi, di sini tertahan suara. Di sini syiddahnya ya, tertahan suara. Tetapi rokhawahnya di tengah-tengah lidah keluar sedikit suara. Maka roh disebut dengan bainiyah. Nah, seperti itu sahabat-sahabatku sekalian. Silakan dicoba. Kalau nggak paham, silakan cantumkan pada kolom komentar. InsyaAllah kita bahas sama-sama ya. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nantikan pelajaran berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.